Sadaqallahul Azim. Luar biasa, kita sudah mendapatkan satu paket makro ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih lanjut di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan makro yang kita belajar ini bisa untuk sekaligus berlatih nafas ya, karena ada ayat panjang dan tentunya suara kita mudah-mudahan bisa kuat. Saya menggarisbawahi dari pembinaan atau pelatihan tilawah hari ini dari pemateri kita. Yang pertama, kita harus latihan serius, volume latihan kita tambah. Beliau tadi menyampaikan dari 24 jam beliau 12 jam dihabiskan untuk bersuara. Kita berapa? Ya, kita berapa jam sekali duduk? Ya, sekali duduk 2 jam kali 6. Ya, ini minimal kita 2 kali 3 minum obat. Mudah-mudahan ini batas minimal ya kita bisa melakukan. Kemudian dalam bacaan tempo harus pas ya, temponya harus pas, berikan hak-haknya ya. Jadi berikan hak-haknya untuk itu, jangan sampai lagu atau variasi diutamakan. Kemudian yang ketiga, membaca harus dengan hati atau rasa. Ini variasi sebagus apapun, kalau kita membacanya tidak dari hati, tidak dirasakan, sepertinya tidak ada rohnya, tidak ada rohnya. Dari juga setiap lagu roh masing-masing lagu itu juga harus nampak betul ya, harus nampak betul. Contoh tadi lagu Soba. Soba ini harus ditekankan biar apa namanya, warna Soba itu terlihat jelas. Yang terakhir, artikulasi harus jelas. Terutama tadi yang paling ditekankan harokat kasroh harus i gitu ya. Nah ini bagi beliau beberapa ayat sangat menekankan di akhir-akhir, di ujung-ujung harus jelas. Itu yang dapat saya garisbawahi. Tadi sudah juga menyampaikan, barangkali ada pertanyaan satu atau dua lagi kita buka sebelum kita akhiri. Begitu. Silakan untuk panitia. Ada pertanyaan dari peserta, silakan. Mumpung beliau masih di Purwokerto ya, karena insya Allah sore ini beliau langsung ke Jakarta. Silakan. Baik, satu. Ada lagi? Nah, ya silakan. Ada 4. Ada 4 nanti pertanyaannya sekaligus dijawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Rifah, tuntutannya adalah saya tentang bagaimana ketika kita melakukan tilawah atau tilawah itu kepada pendengar itu biar bisa masuk kayak gitu. Jadi cara dari kita untuk melihatnya itu bagaimana, sedangkan antara kita makna, tajwid, lagu, kemudian menghayati isinya itu dalam satu waktu itu misalnya seperti apa? Sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, deketin mic-nya. Saya mendengar katanya bagaimana cara mengatasi suara keras seperti pada Nada tenang nggak? Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Sugiarto. Izin bertanya kepada Bapak Saudara. Yang pertama terkait teknik pelatihan suara atau teknik untuk meningkatkan suara, kualitas suara. Selain latihan dengan cara terus-terusan mengaji atau mengeluarkan suara, apakah ada teknik lain? Contohnya misal mengharuskan lari lalu menjaga nafas, mengeluarkan nafas. Dan pertanyaan kedua, siapakah Polri atau Polri internasional kalau saya terdahulu yang menjadi idola Ustazah? Ya, terima kasih. Dulu ya, angkat dulu. Satu lagi. 3 orang mendapat pertanyaan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tommy Syekh Nadib. Izin bertanya bagaimana cara memudahkan agar kita mengeluarkan nekok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi dari Mbaknya ya, bagaimana agar suara kita itu masuk ke pendengar, padahal kita dalam satu kali baca harus memikirkan banyak hal, dari lagu, tajwid, dan harus dari hati gitu. Silakan saudara. Betul, PR banget ya, karena kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Betul itu, melakukan banyak hal dalam satu waktu itu betul. Tapi untuk sampai ketika melakukan, kita harus pelajari satu-satu dulu. Pas sudah dipelajari, baru itu dilakukan berbarengan. Kan sebelum kita baca dengan berbagai macam fokus yang tadi, nafas, irama, makhrajnya, cuman sebelumnya kita belajar dulu makhraj itu waktunya sendiri, belajar makhraj sendiri, belajar variasi waktunya ada, belajar suara tinggi rendah itu waktunya ada. Benerin dulu proses belajarnya. Makanya saya ambil langkah apa? Ke pondok ini khusus belajar tajwid, ke pondok itu khusus belajar lagu, ke pondok yang lain lagi khusus belajar suara. Sebenarnya buat dudukin dulu nih rumusnya udah jadi apa belum? Ibarat kita rakit mesin, proses belajar itu proses rakit mesin. Pada saat kita tampil,
Yang harus kita lakukan pelan-pelan itu makin mau tampil harusnya makin santai. Tapi jauh-jauh hari harusnya gila latihannya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya sampai ke hati? Latihan dulu, belajar latihan ketenangan, belajar latihan ikhlas, tulus, baca nggak ada niat, dapat kode, dapat haji, dapat umroh. Itu nggak fokus. Saya dapat haji nggak dari RTQ. Allah kalau mau kasih haji bukan bulan RTQ, jalan aja. Kan rezeki Allah itu bukan wilayah hasilnya. Dari apa yang nggak disangka-sangka. Saya belajar ikut MTQ sampai 11 tahun sampai juara internasional, nggak ada tuh juara, nggak ada hadiah haji. Sedangkan orang lain kecamatan dapat hadiah haji, kabupaten dapat hadiah haji, ada dapat motor, ada dapat mobil. Tapi saya nggak ada. Di pikirannya orang tua selalu masih batas ngaji ya ngaji ibadah. Kalau dapat yang lain itu bonus. Sama kayak dia duit apa namanya hidup sehat aja, turun berat badan itu bonus. Jadi hidup sehat aja dulu. Ibadah aja dulu. Kalau juara bonus nanti nggak mungkin lah kita udah capek-capek belajar Allah nggak kasih reward, nggak mungkin. Manusia mungkin nggak lihat capeknya manusia yang lain terus nggak dikasih balasan. Kalau Allah sekecil biji zarah aja dikasih, masa latihan Quran nggak dikasih hasil itu nggak mungkin. Jadi belajar dulu, maksimalin belajarnya. Kalau udah dapet ikhlasnya baca, apalagi kita paham arti, terus kita minta sama Allah. Saya tuh sering minta sama Allah. Allah misalnya di ayat tidak paham, Allah kasih aku kemampuan untuk bisa baca sesuai dengan keinginannya Allah. Bantu aku untuk ridho, bantu aku untuk tenang, supaya nggak mempermalukan guru karena udah capek ngajarin selama ini, supaya ibadah ini murni ibadah terjaga niatnya. Kalau kita mau mengandalkan kemampuan diri nggak ada apa-apa kita. Tapi kalau kita mau mengandalkan bantuan Allah, ya nggak ada apa-apa, bisa jadi apa-apa. Gitu. Ya, jadi belajar sungguh-sungguh minta sama Allah supaya bacanya pakai hati. Kalau udah baca pakai hati, orang-orang nggak tahu arti dari ayat yang kita baca pun bisa nangis dengan kita baca. Begitu ya. Tapi jangan niat baca untuk bikin orang nangis. Tulus saja, ibadah itu ikhlas saja. Nah, siapa yang tersentuh ya itu dibayar dari Allah, nggak ada urusan sama kita. Itu ya. Lanjut Ustaz. Pertanyaan kedua dari Mbak Amira, bagaimana menghilangkan suara fals? Suara fals itu suara fals itu suara yang nggak duduk di tempatnya. Misalnya gini, saya kalau ngajar nanggung di kampus, pasti wajib tiap mahasiswa harus mengirimkan video solenisasi. Tahu solenisasi? Do re mi fa sol la si do. Itu harus untuk ngecek dia fals apa enggak. Kalau dia fals, berarti
Tadi Mas Jero ya nomor 3 teknik lain selain tadi cuma pertanyaannya agak dicampur. Iya, atas dan suara. Memang kita ada beberapa unsur yang perlu kita pelajari. Yang adanya ada suara dan nafas. Mungkin bisa dijawab satu-satu. Sama yang keempat itu cengkok ya. Cengkok ya, Mas Fafi ya. Silakan. Ini menggabungkan pertanyaan yang 3 dan 4. Pertama, kalau Bapak Ibu teman-teman sering nonton live saya di Instagram, saya itu rajin banget live Instagram ngajar nonton. Jadi boleh itu halal untuk dibagi, halal untuk dibaca. Saya sering mengulang teori ini. Ada lagu atau mako turun ke bawah, ada irama turun ke bawah, ada nada, di nada ada tambah nada, turun dari nada ada suara, turun dari suara ada nafas. Itu susunan. Nafas, orang bisa bersuara kalau ada nafas. Kalau nggak ada nafas nggak bisa bersuara. Tuh. Orang bisa bernada kalau ada suaranya. Nada itu tinggi dan suara itu beda. Ya, irama itu gabungan nada. Do re mi fa sol la si do itu udah gabungan nada. Nada 1 itu do, nada 2 re, nada 3 mi. Itu kalau bergabung menjadi 3 nada itu udah namanya irama. Kalau lagu itu gabungan irama yang diberi nama. Irama-irama kayak gini disebut bayati. Itu lagu, bukan pokok. Irama-irama yang kayak gini disebut hijaz. Gitu. Jadi saya tadi mungkin udah ada informasi dari panitia ya. Saya tulis teori dan teknik belajar. Jadi teorinya memang tidak banyak, tapi teknik yang banyak di buku saya. Mungkin bisa tanya panitia ya. Materi-materi yang dibahas di sini itu semua saya tulis di buku itu. Karena itu pertanyaan sejuta umat, nanya itu aja terus. Jadi memang badan nggak bisa dibagi, tapi mudah-mudahan dengan kehadiran buku itu bisa menjadi nutrisi buat rasa penasaran teman-teman dalam belajar kayak gitu. Termasuk suara tadi, cengkok. Cengkok itu artinya pergerakan suara. Cengkok itu bisa terdiri dari vibra, ya, getaran, atau orang bilangnya pereling, gerilit, itu masuk cengkok. Pergerakan suara atau slow, itu masuk cengkok. Jadi yang tadi pertanyaannya, gimana ngeluarin cengkok? Keluarin aja, tinggal bersuara. Nanti kita kenalin suaranya bergetar, berarti cengkoknya bergetar. Kalau suaranya polos-polos aja, nggak ada motifnya, ya udah berarti itu suaranya jadi suara yang polos. Yang punya suara polos bisa punya suara bergetar yang laki-laki, dan kalau punya suara getar aja bisa dilatih untuk polos. Nada tinggi gimana? Ini juga saya jelaskan di buku. Hari ini belajar pakai nada yang barisan misalnya. Dirasa ketinggian. Latihan berikutnya pakai nada itu sampai benar-benar dirasa mampu dikuasai. Ntar kalau udah enteng, besok naik lagi nadanya lebih tinggi-tinggi. Kayak gitu aja terus, ntar juga suara naik terus tinggi. Yang penting latihan gak satu kali sama kali. Kan orang kadang-kadang anak-anak apa ya bilangnya Ustaz? Anak-anak titik-titik gitu. Lanjutannya, latihannya tuh ada musim baru latihan. Ya, ada momen baru serius.